tadi itu soal tipe 2 setengah parabolik. Ini linknya juga udah saya share ya di yang ke Classroom. Jadi kalian bisa akses lagi di situ nantinya. Di sini yang ditanya adalah waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai tanah, dan yang B jarak mendatar yang dicapai peluru. Jadi kita coba lihat, kemarin saya menunjukkan gambar ini. Kemarin saya menunjukkan gambar ini ke kalian. Jadi kalau kalian mau bikin ringkasan, ini gambar ini tuh udah enak banget, udah kane banget. Kenapa? Karena udah detail, di sini ada banyak titik, terus di setiap titiknya itu cukup jelas ya. Kayak misalkan di sini titik A ada kecepatan A terhadap sumbu Y, ada kecepatan A terhadap sumbu X. Video detail ini ada di pembahasan yang kemarin ya. Kita langsung masuk aja ke pembahasan soal siswa. Di sini yang ditanya waktu yang diperlukan untuk peluru mencapai tanah. Kita bandingkan sama gambar ini. Berarti kan kalau peluru yang di soal ini ya, ini kan sama juga kayak dari puncak menuju dasar, ya enggak? Halo anak-anak, kita lihat soal ini sama ya. Berarti dari puncak menuju dasar. Kalau kita lihat di sini, berarti di sini sama juga kayak dari titik 0 ke B atau dari B ke titik D. Ini ceritanya 0 A B C D. Kalau kita bandingkan gambar tadi dari puncak ke bawah, itu sama juga kayak dari 0 ke B atau dari B ke D. Dari ke C kan ke bawah. B ke C. Kalau C kan belum nyampe tanah. Kita lihat gambar ini ya. Ini kan udah pas sampai di sana nih, pas banget balik lagi ke titik 0. Berarti sampai mana? Sampai D yang sini yang bawah ya. Nah, jadi ternyata waktu yang dibutuhkan dari titik B ini ke tanah ataupun dari tanah menuju titik B itu waktunya sama. Didapat dari mana? Dari sini nih. Jadi di ringkasan ini rumus-rumus pentingnya sudah saya kotak-kotakin sama kayak ini. TP sama dengan P0 sin alfa per G. Jadi buat nyari yang ini kita tinggal masukkan aja waktunya. TP sama dengan P0 sin alfa per G. Atau kalau kalian mau pakai cara lain juga boleh. Kita harus ingat kalau misalkan misalnya saya copy dulu. Kalau gerak parabola itu kan gerak terhadap sumbu X dan Y, sumbu X-nya GLB, sumbu Y-nya itu GLBB. Nah, kita lihat kalau misalkan dari peluru dari atas ke bawah ini, itu dia masuk, kita lihat yang berubah itu kan ada perubahan ketinggian, berarti ada perubahan terhadap sumbu Y, terus jaraknya juga bertambah, berarti ada perubahan terhadap sumbu X. Kalian bisa cari pakai bantuan rumus GLB atau GLBB. Cuma yang paling memungkinkan di sini kalau yang kita punya datanya adalah kelajuan awal 50, gravitasinya 10, ketinggian buku ke 100, maka yang paling memungkinkan di sini adalah menggunakan rumus yang kaitannya dengan ketinggian. Rumus yang kaitannya dengan ketinggian itu rumusnya siapa? Nah, rumus yang kaitannya dengan ketinggian itu adalah rumus GLB. Jadi rumus yang berkaitan dengan ketinggian. Itu yang paling enak kita pakai. Karena berkaitan sama ketinggian, berarti dia itu berubah terhadap sumbu Y. Kalau kaitannya sama sumbu Y, ingat sumbu Y itu dia yang GLBB. Jadi kita adaptasi aja rumusnya GLBB. Mana rumusnya GLBB? Ini rumusnya GLBB ada di sini. Nah,
Dari rumusnya GLBB yang kita punya ini, kan yang kita punya datanya ketinggian, terus gravitasi, sama kecepatan awal. Dan yang ditanya adalah waktu, yang ditanya T. Berarti yang paling mungkin kita pakai persamaan ke-1, ke-2, atau ke-3. Kita punya H atau S gitu ya, kita punya V0, kita punya G, yang ditanya T. Berarti yang kita pakai persamaan 1, 2, atau 3. Halo anak-anak? Jadi kalau kita mau pakai rumus, kita harus kita harus tahu dulu nih yang kita punya apa, yang ditanya apa. Yang ditanya waktu, yang kita punya gravitasi, ketinggian, dan kecepatan. Jadi yang kita pakai rumus GLBB yang ke-1, ke-2, atau ke-3? Bukan 2. Oke, kenapa? Kalau 2 di situ ada kecepatan akhir. Oke, karena dia jatuh di tanah, nanti kecepatan akhirnya 0. Kecepatan awalnya ada, A-nya ada, G, S-nya ada, H. Tapi kan yang ditanya waktu. Jadi menggunakan rumus kedua itu kurang tepat. Ada pendapat lain? Yang ketiga, betul sekali. Jadi yang kita gunakan adalah yang ketiga. Kita gunakan yang ketiga. Kita tulis ulang dulu ya. Kita punya rumus S. Ini karena yang kita pakai ketiga, kita beri tanda dulu ya. Rumus ketiganya. Nah, kita tulis dulu rumusnya. S sama dengan V0 T, dia dikurang. Kenapa? Karena awalnya gerak parabola itu kan ke atas. Ke atas itu kan gerak vertikal ke atas diperlambat, makanya kita pakai di sini itu dikurang. Setengah AT kuadrat gitu ya. Dan ini masih dalam bentuk GLBB. Bentuk GLBB ini kita adaptasi ke dalam bentuk parabola, sehingga S yang tadinya menyatakan jarak berubah jadi menyatakan ketinggian atau Y gitu ya. Karena kebetulan di sini ada simbol Y, jadi kita pakai simbol Y. Terus V0T. V0T berarti kita ganti jadi V0 karena ini simbol Y, jadinya V0Y. Gitu. Kenapa V0Y? Karena ini kita amatinya pergerakan yang ada di simbol Y, jadi yang kita pakai V0Y. Karena V0Y dan V0X itu berbeda. Kalian bisa lihat nanti di video sebelumnya gitu ya. V0-nya jadi V0Y, T-nya tetap T gitu ya. Setengah AT kuadratnya itu berubah menjadi setengah GT kuadrat. Kalau sudah seperti ini adalah bentuk adaptasi rumus gerak parabola. Kalau udah kayak gini kita tinggal hitung aja. Y sama dengan VOY. VOY itu adalah V0 sin alfa. Kenapa V0 sin alfa? Penjelasannya ada di buku atau kemarin pun juga sudah dijelaskan ya. V0 sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatiin gambarnya, ya kan, peluru ini dilemparnya mendatar atau menukik atau gimana nih? Kelihatan nggak? Nih, pelurunya dilemparnya mendatar, menukik atau gimana? Atau tegak lurus? Lurus ya. Kira-kira kalau bentuknya lurus kayak gini, sudut yang dibentuknya itu 0, 90 atau lebih besar dari 0? Lebih besar dari 0. Oke, kenapa lebih besar dari 0? Karena dia nggak lurus. Nah, kalau kita lihat ya, ini tadi udah saya copy gambarnya. Ini kalau kita buat dalam sumbu XY gitu ya, kan kita mau menentukan dia berapa derajat, kita bikin dulu nih sumbu XY. Ini sumbu Y karena tegak, ini sumbu X-nya karena mendatar. Kalau kalian perhatiin berapa sudut peluru ke posisi 00 ini, apakah ada sudutnya? Apakah membentuk sudut? Enggak kan? Pelurunya itu tidak membentuk sudut, sehingga sudut yang terbentuk itu bukan lebih dari 0, tetapi 0. Kenapa?
karena dia nggak ngebentuk sudut gitu, ataupun kalau ngebentuk sudut itu jatuhnya sejajar jadi 180 gitu. Tapi pada pas ini itu sudutnya itu 0 derajat, jadi alfanya kita bisa ganti 0 gitu ya. P0 tadi kecepatan. Kenapa? Yang maksudnya nggak ngebentuk sudut itu gimana ya, Bu? Jadi kita itu akan bentar ya, kita lihat dulu gambar yang kemarin. Nih kemarin kalau misalkan ada benda dilempar gitu ya, ngebentuk sudut gitu kan, ntar dia ngebentuk lintasan yang berwarna biru gitu kan. Dari lintasan yang berwarna biru ini terhadap sumbu X itu dia ngebentuk sudut. Sudut ini disebut sebagai sudut elevasi atau sudut pelemparan. Nah ini dilambangkan dengan alfa gitu. Berarti dia punya nilainya berapa ya, alfa ini entah berapa gitu. Sekarang kita bandingkan dengan soal yang tadi. Kalau kita bandingkan dengan soal yang tadi ya, kita buat garis bantu sumbu X dan Y. Apakah kalau kita lihat di sini, apakah peluru sama sumbu X Y-nya ini ngebentuk sudut gitu? Enggak kan? Posisi pelurunya itu sejajar dengan sumbu X. Setuju? Kalau kita lihat di gambar ini, karena dia mendatar, posisi saat dilemparkannya itu mendatar alias sejajar. Sehingga kita simpulkan di sini sudut elevasi atau sudut pelemparannya itu adalah 0 derajat, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Kita lihat lagi ke gambar ini. Bisa ya? Oke. Sekarang kita masuk ke nilainya. V0-nya berapa tadi? V0-nya 50 dikali sin alfa. Sin alfa itu kan 0 derajat, ya kan? Dikalikan dengan T. T-nya kan ditanya, jadi biarin aja kalau ditanya, kita biarkan dia tetap T. Dikali setengah GT. G-nya kita pakai 10 karena di soalnya dia bilang kecepatan gravitasinya 10. Terus T kuadrat. T-nya lagi-lagi ditanya, jadi kita biarkan tetap T. Yaitu ketinggian yang di soal udah dikasih tahu, yaitu ketinggian bukitnya 100 meter. Jadi ini 100. Sekarang kalau kita lihat di sini, 50 dikali sin 0 derajat. Sin 0 derajat nilainya adalah 0. Jadi ini sama juga kayak 50 dikali 0 dikali T. Setengah dikali 10 itu jadinya 5. Kalau udah 50 dikali 0 itu kan 0 kan. Jadi ini kita tulis seperti ini saja. Jadi kita punya 100 sama dengan 0 min 5T kuadrat gitu. Jadi sekarang kita punya 100 sama dengan minus 5T kuadrat. Nah ini kan minus 5 dikali T kuadrat. Minus 5 nya kita pindah ke depan, jadinya 100 dibagi minus 5 gitu ya, sama dengan T kuadrat. Sehingga dari sini kita punya nilai 100 dibagi minus 5 itu minus 20 ya kan? Ibu itu minus 5-nya nggak pindah ruas. Iya, minus 5 ini kan dia bawaannya 5. Ketika pindah ruas, ini kan minus 5 dikali T kuadrat. Jadi ketika perkalian pindah, dia jadi pembagian. Tetapi minus 5-nya tuh dibawa, jadi kayak bawaannya si 5 ini negatif. Tapi operasi hitungnya di sini perkalian. Jadi pas pindah 100 dia jadinya pembagian. Kayak gitu. Terus 100 dibagi minus 5 jadinya minus 20. Minus 20 sama dengan T kuadrat. Sehingga akar dari T, jadi T, kalau yang ditanya itu kan waktunya aja, bukan waktu kuadrat. Jadi ini perlu kita akar. Jadi ini sama juga kayak gini. Akar dari 20. Itu adalah waktunya. Gitu. Itu untuk waktu. Sekarang yang B yang ditanya adalah jarak mendatar. Nah, kita harus analisa dulu. Oh, jarak mendatar nih. Jarak mendatar berarti berkaitannya dengan sumbu X. Ya. Iya, udah semua itu ya. Iya. Jarak mendatar berarti pergerakan terhadap
sumbu X. Nah, sumbu X itu adalah GLB. Karena dia merupakan bentuk dari GLB, jadi rumus yang dipakai pun rumusnya GLB, yang S sama dengan V dikali V gitu. Cuma ingat, S dikali V kali T ini masih bentuknya GLB. Sama seperti tadi, karena dia masih GLB, jadi kita harus adaptasi rumus ini menjadi bentuk parabola. Jadinya gimana? Jadinya yang semula S jadi X, V-nya bukan V aja, tapi jadinya Vx. Kenapa? Karena kecepatan di sumbu X. Terus dikalikan dengan waktu. Udah, kalau udah kita lanjut. X sama dengan Vx itu adalah V0 cos alpha gitu ya, dikali T. X sama dengan V0 nya tadi kita punya 50 ya, dikali cos alpha, alfanya adalah 0 derajat, dikali T, waktunya yang tadi udah kita dapat yaitu akar 20. Nah, waktu itu kan nggak mungkin ada yang negatif. Negatif ini sebenarnya cuma ngasih tahu arahnya aja sih. Jadi kalau kalian masukin ke perhitungan, masukinnya yang positifnya aja gitu. Jadi ini dia dikali akar 20. Berapa nilainya? Nah, 50 dikali cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Nah, ini tetap dikali akar 20. Jadi kalau mau, ini bisa ditulis jadi X sama dengan 50 kali 1 kali akar 20. Jadinya adalah 50 akar 20. Gitu. Meter. Gitu. Jadi kalian kalau mengerjakan soal di gerak parabola, yang paling penting adalah kalian harus tahu, harus ingat bahwa parabola merupakan gerak 2 dimensi. Kenapa 2 dimensi? Karena kalau kita lihat di sini ya, setiap posisi yang dilewati oleh benda yang bergerak parabola, atau di sini misalnya peluru gitu ya, peluru yang bergerak ini dia punya posisi kan di titik sini, titik sini, titik sini. Di setiap titik ini posisinya itu mengandung nilai di sumbu X dan sumbu Y. Mirip kayak kalian kemarin belajar vektor. Kalau vektornya miring, nggak nempel di sumbu, berarti kan dia punya nilai di X juga, punya nilai di Y juga. Nah, untuk nilai yang ada di sumbu Y itu dipengaruhi oleh gerak lurus berubah beraturan. Tetapi untuk nilai yang ada di sumbu X itu dipengaruhi oleh gerak lurus beraturan. Jadi kalau kalian mau menguasain bab ini, kalian harus kuasain dulu bab GLB dan GLBB. Sama, nggak lupa penguasaan di bab vektor dan trigonometri dasar. Makanya nilai sin cos tangen untuk sudut-sudut istimewa itu harus kalian hafalkan. Gitu. Terus gimana Bu kalau ngerjain soal? Ya udah, pahamin maksud soalnya, apa yang ditanya. Kayak gini misalnya, waktu. Oh, waktu yang ditanya. Data yang kita punya itu ketinggian, kecepatan awal. Oh, ketinggian, berarti sumbu Y. Oh, sumbu Y, berarti GLBB. Oh, GLBB, ingat rumus GLBB yang 3 ini. Kalau udah ketemu yang udah inget sama yang 3 ini, gampang. Kalian tinggal adaptasi aja bentuk GLBB ini ke bentuk parabola. Jadi kalau yang tadinya S jadi Y, yang tadinya A jadi G, yang tadinya V0 aja jadi V0Y. Tapi kalau di GLB, yang tadinya V jadi VX. Gitu doang sih bedanya. Yang penting kalian harus bisa menganalisa. Bu, saya kesulitan Bu. Nggak akan sulit kalau kamu masih mau berusaha dan kamu mau banyak latihan. Tapi kalau misalkan kamunya cuma sulit, males ngerjain, akhirnya stuck di nggak ngerjain, nggak ada progres apapun, pasti akan sulit. Dan ini berlaku untuk semua pelajaran, nggak cuma fisika aja gitu. Itu untuk soal setengah parabola. Sekarang soal tipe berikutnya adalah dia kombinasi. Jadi kombinasi dari parabola utuh dan setengah parabola. Oh gitu Bu. Nah iya kayak gitu. Kita coba bahas soalnya. Oh ya, nanti kalau misalkan kalian, Bu kok hasilnya beda? Sebenarnya hasilnya nggak beda ya. Kalau yang saya bahas tadi di sini akar 20. Kalau yang di jawaban di sini udah disederhanain lagi jadi 2 akar 5. Tapi kalaupun kalian nggak mau menyederhanakan, maunya dalam bentuk akar 20 aja nggak apa-apa. Gitu. Tetap saya anggap benar. Kecuali pilihan ganda. Mungkin kalau pilihan ganda harus menyesuaikan sama opsi ABCD-nya.
Oke, ini soal tipe berikutnya, kombinasi dari full parabola. Full parabola tuh dari yang titik 1, 2, 3. Lalu yang setengah parabolanya dari titik 3, 4, 5. Jadi ini termasuk ke soal yang agak advance, soal yang kesulitannya dalam kategori tingkat lanjut. Kita lihat soalnya, kita punya data sebuah bola dilontarkan dari atap sebuah gedung yang tingginya 10 meter. Lajuan awalnya 10 meter per second, kecepatan gravitasinya 10, sudut yang terbentuk dari bola ke mendatar ini 30 derajat. Nah, ini disebut sebagai sudut pelemparan atau sudut elevasi. Mungkin di beberapa buku akan berbeda, ada yang melambangkannya dengan theta, gitu ya. Ada juga yang melambangkannya dengan alpha. Bu, terus gimana? Salah nggak? Enggak, semuanya benar. Bisa juga alpha. Ya, jadi kadang emang beda buku itu beda notasi, tetapi maksudnya sama. Jadi kalian harus paham ya. Jadi mau theta kek, mau alpha kek, tetap benar gitu ya. Selama konsisten. Ketika di sininya theta, nanti rumusnya cos theta. Tapi ketika digambar alpha, nanti rumusnya harus seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah. Nah, sama seperti yang tadi saya bilang, ini adalah kombinasi dari parabola utuh dan setengah parabola. Jadi cara menjawabnya adalah, jadi ini sama juga kayak waktu yang diperlukan untuk menyentuh tanah, berarti kan waktu saat dia melayang nih, ya kan? Berarti waktu satu full parabola ditambah setengah parabola. Jadi kita bisa tulis waktunya itu sama dengan waktu satu parabola ditambah waktu setengah parabola. Udah, tinggal masukin aja datanya. Sekarang waktu yang untuk satu parabola full itu bisa dicari dengan menggunakan persamaan nih. Waktu untuk mencapai yang satu full parabola itu bisa kita gunakan persamaan ini. Jadi ini waktu satu parabola. Itu 2 dikali sin 0 sin alpha per G. Terus waktu untuk setengah parabola itu pakai yang mana? Nah, waktu untuk setengah parabola, karena setengah parabola itu hitungannya kan dari sini ke bawah, itu sama kayak tadi. Sudut yang terbentuknya adalah 0 derajat. Kenapa? Karena dianggap dari puncak ke bawah itu adalah bentuknya mendatar kayak gitu. Jadi untuk yang waktu yang setengah parabola itu kita bisa pakai cara yang sama kayak di poin A ini gitu. Kita lanjut ya. Waktu setengah parabola mirip soal sebelumnya di poin A. Oke, ini kita lanjut dulu. Waktu satu parabola itu 2 sama dengan 2 dikali sin 0 sin alpha, berarti 2 dikali kecepatan awalnya 10 dikali sin alpha, berarti dikali sin alpha yang 30 derajat per G. Yang dipakai adalah 10. 2 dikali 10 kita punya jadinya 20. Sin 30 itu setengah gitu ya. Jadi 20 dikali setengah. Saya tulis baginya itu pakai tanda titik 2 dibagi G, G-nya itu 10. 20 dikali setengah itu 10. 10-nya dibagi 10, jadi kita punya 1 sekon. Jadi waktu yang diperlukan bola untuk melayang di yang full parabola ini 1 sekon. Sekarang kita tinggal hitung dari yang puncak parabola ke bawah, alias waktu setengah parabola. Mirip soal sebelumnya di poin A. Jadi kita bisa copy dulu rumusnya supaya lebih mudah gitu ya.
Ingatin kita adaptasi dari bentuk GLBB. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita udah punya Y sama dengan V0 sin alfa. Kita adaptasi aja. Y-nya tadi berapa tingginya? Tingginya 10 meter. Jadi Y-nya bukan 100 tapi 10. V0-nya kecepatan awalnya dia tadi 10. Ya, T-nya nggak tahu berapa ditanya. Ini jadinya 10, 50, ini jadinya 10. Sin 0 0 dikali T tetap T gitu ya. Terus yang ini setengah dikali GT kuadrat tetap seperti ini. Jadi sekarang kita punya 10 sama dengan 0 minus 5T. Ujung-ujungnya kita punya 10 dibagi minus 5 atau minus 2. Jadi T-nya adalah minus 2 gitu. Tapi ingat waktu kan gak ada yang negatif. Jadi kita ambilnya hasil yang positif ya. Ingat waktu tidak ada yang negatif. Jadi nilainya itu tetap akar 2. Jadi sekarang kita udah punya waktu satu parabola yang 1 sekon, waktu setengah parabolanya akar 2. Jadi waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah berapa? Jadi kita tinggal tambahin aja waktu untuk mencapai tanah. Adalah 1 sekon ditambah akar 2. Ingat minusnya nggak usah dimasukin ya, karena hasil waktunya itu negatif positif. Udah gini aja. Kalau mau akar 2-nya kalian tulis dalam 1,4 juga boleh, jadinya 2,4 gitu. Terus kita lihat di sini yang cari sudut. Oh ya, ini tadi masih ada soal lainnya ya. Jarak mendatar yang dicapai bola. Jarak mendatar berarti X. Ya udah sama kayak soal sebelumnya. Karena jarak berarti pakai GLB, berarti pakai V dikali T gitu. Tinggal dimasukin aja hasil perhitungannya. Selanjutnya nih, kalau misalkan yang ditanya adalah sudut. Kayak ini soal requestannya Reina. Saya nggak usah ngetik ya, kita pakai yang ini aja. Kita lihat di sini ada soal peluru ditembakkan condong ke atas. Kalau condong ke atas pasti dia akan ngebentuk sudut kayak gini pasti. Condong ke atas tuh pasti akan ada sudut elevasinya. Itu beda sama dia kalau dari puncak ke bawah itu dianggap mendatar. Terus kecepatan awalnya 1,4 kali 10 pangkat 3. Terus mengenai sasaran yang jaraknya mendatar jauh 2 kali 10 pangkat 5. Percepatan gravitasi yang dia pakai 9,8. Yang ditanya adalah berapa sudut elevasinya. Oke, di sini ada kata kunci. Kata kuncinya adalah sasaran dengan jarak. Karena dia sasaran dengan jarak, otomatis yang kita pakai adalah rumus-rumus yang berkaitan dengan jarak. Rumus yang berkaitan dengan jarak itu bisa jadi rumusnya GLB ya, karena ingat jarak itu kan kaitannya sama sumbu X, bisa jadi GLB atau bisa juga ini. Nih, X max. Kita bisa juga pakai ini. X max sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Kita baca sekali lagi soalnya. Kalau misalnya dia mengenai sasaran, maka dianggap jaraknya itu adalah jarak maksimum. Oke? Kenapa jarak maksimum? Karena dianggap itu adalah jarak terjauh yang mampu dicapai oleh si peluru. Kenapa? Kan dia udah kena sasaran, kecuali nggak kena sasaran, nah baru tuh. Pokoknya jarak maksimum itu adalah jarak terakhir sampai si peluru itu berhenti. Nah, itu jarak maksimum. Jadi kita bisa gunakan rumus untuk mencari jarak maksimum, yaitu V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Nah, ini G-nya harusnya adanya di bawah sini ya. Tata hitingnya agak salah, tapi maksudnya sama, yaitu X max sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. X max itu jarak terjauh, tadi kita udah punya 2 kali 10 pangkat 5 gitu ya. V0 kuadrat itu kecepatan awal kuadrat 1,4 gitu ya, dikuadratin dikali sin 2 alfa. Alfanya kita nggak tahu, kita biarin aja. G-nya karena dia minta 9,8, kita tulis 9,8. Tapi kalau soalnya nggak menentukan, itu kita pakai 10. Karena yang ditanya itu sin 2 alfa, otomatis
angka-angka ini akan kita kumpulkan menjadi satu ruas. Kalau kita lihat ya, sin 2 alfanya, kalau kita mau cari sin 2 alfa, maka 9,8 ini kita pindahin. Kita kali silang dengan atas. Kenapa dikali silang? Karena di sini dia operasi hitungnya sebagai pembagi. Jadi ketika pindah dia akan jadi perkalian. Dengan siapa? Dengan yang ada di atasnya, karena kali silang. Jadi dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat 5. Terus 1,4 kali 10 pangkat 3 kuadrat yang tadinya di atas, karena kali silang posisinya berubah jadi di bawah. Jadi sin 2 alfa sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 dikali 9,8 dibagi 1,4 kali 10 pangkat 3 kuadrat. Sin 2 alfa sama dengan, nah ini kalau kita hitung-hitung ya, jawabannya 1. Gitu. Terus, berarti kalau kayak gini gimana? Nah, ingat yang kita kan punya hafalan sudut ya, sudut-sudut istimewa trigonometri. Nih, kalau kalian lihat di sini, sin yang hasilnya 1, ini kan kalau kita lihat ya, sin 2 alfa sama dengan 1, berarti kita harus cari tahu sin berapa nih yang nilainya 1 gitu. Sin berapa yang nilainya 1, setelah kita cari, oh ternyata 90 derajat. Jadi kita bisa tulis di sini bahwa sin 2 alfa sama dengan sin 90 derajat. Sinnya saya coret, sehingga saya punya 2 alfa sama dengan 90 derajat. Sehingga alfanya aja adalah 90 derajat dibagi 2 alias 45 derajat. Ini kayak gini buat mencari sudut di gerak parabola. Nah, sekarang kalian coba lihat di LKS halaman 17. Halaman 51 nomor 17. Ada yang sambil megang LKS nggak? Iya, Bu. Ya, coba dibuka LKS-nya halaman 51 nomor 17. Iya, Bu. Oke, di situ kan ada pada permainan sepak bola terjadi pelanggaran sehingga mengakibatkan tendangan bebas. Bola ditendang oleh pemain dengan kecepatan 60 dan sudut elevasi alfa mencapai titik maksimum 45. Yang ditanya besar sudut elevasi. Nah, berapakah besar sudut elevasi? Itu karena dia di sini pakai tinggi maksimum, jadi yang kamu pakai rumus tinggi maksimum. Mana rumus tinggi maksimum ini? Yang V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Gitu. Karena ini sin kuadrat, jadi nanti hasilnya itu di akar. Kita coba kerjain ya. LKS kita coba ya, LKS halaman 51 nomor 17. Di situ kita punya kecepatan awalnya atau V0 60 meter per sekon. Terus Hmax atau Ymax ya. Ymax-nya adalah 45 M. Yang ditanya berapa elevasi? Sudut elevasi alias si alfa. Bukan alfa temennya sakit izin ya, tapi alfanya di maksud sudut. Oke, karena di sini yang diketahui adalah ketinggian maksimum ya, jadi kita langsung fokus aja. Fokus pakai rumusnya Ymax gitu. Nah, Ymax adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G gitu kan. Ymax-nya di soal tadi udah dikasih tahu dia 45. V0 kuadrat sin kuadrat alfa, V0 nya kita punya 60. Langsung kita kuadratin aja. 60 kuadrat dikali sin kuadrat alfa. Alfanya kita nggak tahu ya. Jadi kita punya 45 sama dengan 60 dikuadratin itu 3600 dikali sin, oh ya ini jangan lupa per 2G, jadi per 2 dikali 10. Oke, 2 kali 10 itu jadi 20.
Nah, ini 20-nya kita pindahin ke 45. Jadi yang tadinya pembagian pindah ke sini jadi perkalian. Mungkin kalau kalian coret-coretannya pakai kertas, itu lebih enak. Jadi ini 45 dikali 20 sama dengan 3600 sin kuadrat alfa gitu. 45 dikali 20 berapa? 45 dikali 2 kan 90, ada 01 jadi 900. Ini 3600 sin kuadrat alfa. Angkanya kita kumpulkan dengan angka. Di sini 3600 itu kan operasi, kalian lihat di persamaan ini kan operasi hitungnya perkalian. Jadi 3600-nya kalau kita pindah ke depan, dia akan jadi sebagian. Jadinya 900 dibagi 3600 sama dengan sin kuadrat alfa. 900 per 3600 itu adalah 1/4. Jadi 1/4 sama dengan sin kuadrat alfa. Nah, karena kuadrat ya, jadi harus kita hilangkan. Kita harus hilangkan kuadratnya. Dengan cara apa? Dengan cara diakar. Oke, kita akar semuanya. 1 diakar 1, 4 diakar 2, sin kuadrat alfa diakar, maka hilang nilai setengahnya. Jadi kita udah punya nilai sin alfa adalah setengah. Kalau kalian udah hafal yang kotak trigonometri ini, itu lebih enak. Kalau nggak hafal, nggak apa-apa, kita ngintip di sini. Kita lihat sin alfa yang hasilnya setengah itu 30 derajat. Jadi jawabannya adalah alfanya adalah 30 derajat, kayak gitu. Atau kalian juga bisa pakai bantuan kalkulator. Kalau misalnya sudutnya itu nggak ada di dalam kotak, jadi kan sebenarnya sudut itu kan nilainya banyak ya. Nggak cuma yang ada di kotak ini aja, tetapi bisa jadi ada 36, 47, 59 gitu. Dimana kalau sudutnya angka jelek yang ada di kotak itu, kalian bisa pakai bantuan ini, scientific calculator. Nanti di Word dokumen itu ada, atau yang kalian kemarin udah belajar vektor sama saya juga udah ngasih link kalkulator ini. Misalnya tadi apa coba di soal ini? Di soal ini gini ya, setengah sama dengan sin alfa. Berarti buat nyari alfa itu adalah pakai arcus sin. ARC itu dibacanya arcus. Arcus sin 1/2 sama dengan alfa. Nah, kalau arcus sin itu di kalkulator yang mana? Nah, di kalkulator tuh yang sin pangkat min 1 ini. Jadi kalau arcus sin setengah, jadi kita pencet dulu sin ini, terus dalam kurungnya kita isi 1/2 atau 1 atau setengah gitu ya. Jadi kita punya jawabannya adalah 30. Nah, maka jawabannya adalah 30. Sama aja kan? Mau pakai kalkulator atau hafalan. Cuma keuntungannya kalau sudut istimewa enakan pakai hafalan. Gitu. Tapi kalau bukan sudut istimewa, yang selain sudut-sudut ini, ya udah pakai bantuan kalkulator aja gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Buat latihannya kalian bisa sambil ngerjain soal-soal yang ada di LKS sih, kan juga jawabannya udah saya kasih. Jadi seharusnya sih aman lah buat nyari-nyari caranya gitu. Ada yang mau ditanyain? Oh iya Bunda, mau nanya. Tadi Boleh. kan ada satu parabola, setengah parabola. Itu sistem penentuannya seperti apa ya? Saya masih nggak paham dong. Oke. Kalau misalkan penentuan dia satu full parabola, setengah parabola, atau kombinasi satu parabola tambah setengah, itu lihatnya dari gambar sih atau dari soal ya. Kamu lagi buka LKS nggak? Ada, bentar. Oke, coba kamu buka LKS ya. Udah buka LKS-nya. Yang lain juga boleh sambil dibuka LKS-nya. Udah. Sekarang coba kamu lihat nomor 11. Udah, nomor 11 halaman yang sama 51. Soalnya apa, coba bacain. Sebuah helikopter terbang mendatar dari ketinggian 125 meter dengan kecepatan 100 meter per second. Sedangkan sedang menjatuhkan barang bantuan di tengah alam. Jika barang-barang bantuan tersebut jatuh di titik berjarak X dari titik tepat di bawah helikopter, maka jaraknya adalah. Oke. Kalau ketemu soal kayak gini, Van, kira-kira ini full parabola, setengah parabola, atau kombinasi dari full parabola dan setengah parabola? Kamu bayangin ada helikopter, emang enaknya kalau ngerjain soal ini, kamu tuh sambil ngegambar.
Makanya di soal-soal yang tadi kita bahas itu selalu ada gambar. Nih. Kenapa? Ini untuk memudahkan dalam pemahaman soal. Sekarang kalau misalnya ada helikopter terbang, terus dia ngejatuhin bahan makanan atau berarti kan posisinya helikopter ini adanya di puncak atau di dasar parabola? Puncak. Di puncak. Ngejatuhin barangnya kan ke tanah dong, ya nggak? Iya. Berarti dari puncak ke tanah, itu berarti gerakan yang full parabola, tengah parabola, atau kombinasi? Kalau dari puncak ke yakin kombinasi? Kalau kombinasi kan dari mendasar ke puncak terus ke tanah. Ke tanah gitu. Berarti harusnya apa? Satu nggak sih? Enggak, karena dia posisinya helikopternya lagi di puncak. Oke, kita coba cari gambarnya ya. Jadi jatuhnya soal ini adalah soal tengah parabola. Nah, jatuhnya tuh kayak gini, Van. Bisa kelihatan nggak soalnya? Jadi ini ada helikopter ngejatuhin makanan. Jadi bentuknya itu sama aja kayak dari puncak ke tanah. Dari puncak ke tanah itu setengah parabola, gitu. Oke? Jadi emang lebih enaknya tuh kalau ketemu soal fisika kalian harus gambar. Nah, minimal gambarnya kayak gini lah, tuh. Ya walaupun kayak gitu kan kalian tahu ini maksudnya pesawat ya. Ini maksudnya bahan makanannya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Anak-anak? Halo anak-anak? Oh iya Van, kalau misalnya kelas kamu pun ada yang mau ikut online Google Meet sama saya, nggak apa-apa kok. Oke, ntar saya tanyain. Ya, kalau mau ya. Intinya saya nggak mau memaksakan jika semua murid saya. Iya. Oke. Ya, Dwi, mau nanya nggak Dwi? Kemarin minta di invite ke grup. Ini paling Bu yang tadi Bu. Yang mana? Yang waktu kan, yang waktunya itu kan satu parabola plus setengah parabola. Ini itu ya, kan yang ini ya. Ketahuan tuh waktunya itu kan 1 second. Kenapa yang setengahnya itu ya dibagi? Jadi waktunya itu setengah parabola itu 1,5. Kenapa nggak kayak gitu Bu? Iya ya, sebenarnya kenapa nggak kayak gitu? Coba kamu perhatiin lagi ke gambarnya. Ini kebetulan saya lagi buka gambarnya ya. Coba. Kira-kira ketinggian dari bola pertama ke puncak ini, ke puncak yang di atas gedung, sama dari puncak ini, dari puncaknya. Jadi gini loh ya, kita lihat ya, full parabola, puncaknya di sini, ya kan? Kelihatan nggak mau saya? Iya Bu. Jadi full parabola kan puncaknya di sini. Kalau yang setengah parabola, puncaknya di sini, ya kan? Kamu perhatiin dari puncak ke dasarnya, ya kan? Kalau yang full parabola, puncaknya ini dasarnya itu yang atas gedung, ya kan? Kalau yang setengah parabola, puncaknya ini dasarnya itu tanah. Ketinggiannya itu berbeda. Jadi kita nggak bisa pakai cara seperti itu Dwi. Gitu. Walaupun mungkin kalau nanti pas ulangan di NSAI kalian jawab kayak gitu ya, daripada kosong saya kasih deh upah nulis. Tapi nggak begitu ya cara kerjanya. Gitu. Atau boleh sih kalau di pembahasan sini dia pakai rumus GLBB langsung, itu juga boleh-boleh aja gitu, nggak masalah. Yang jelas waktu kalau di sini kita lihat ujung-ujungnya pakai persamaan kuadrat, ada yang positif ada yang negatif, tetap intinya waktu itu nggak ada yang negatif, jadi yang solusi yang diambil yang positif gitu. Untuk Reina gimana untuk yang soal sudutnya? Itu kan di LKS ada lumayan banyak tuh latihannya, silakan dicobain aja ya, nanti pakai bantuan ini paling nih yang scientific calculator kalau emang sudutnya nggak cakep Ya Bu. Yang lain gimana? Siapa yang mau nanya? Tadi kan yang waktu itu minus akar 20. Iya. Itu nanti kalau itu kita jawabnya minus akar 20 atau akar 20 aja? Akar 20 aja, jadi yang positifnya aja, oke? Karena waktu itu nggak ada yang negatif. Sama kayak saya memikirkan kalian tuh nggak pernah saya kepikiran yang negatif. Pikiran saya selalu positif tentang kalian.